Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazalat ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Al-ayat. Para pendengar sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua selaku umat akhir zaman senantiasa diberikan limpahan rahmat inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dikelompokkan oleh kepada umat Rasulullah SAW yang insya Allah di hari kiamah nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para pendengar sekalian, hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap bulan Rajab umat Islam beramai-ramai memperingati Isra dan Mi'raj, baik yang berada di pedesaan, yang berada di perkotaan, di masjid-masjid, di surau, di lapang terbuka, di masyarakat umum, perkantoran dan lain sebagainya. Semua melaksanakan memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara masalah Isra Mi'raj, tidak lepas dari apa itu Isra Mi'raj dan bagaimana sejarah Isra Mi'raj, dan yang lebih penting adalah hikmah dari Isra Mi'raj tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Lailatul Mi'raji nahran." Aku melihat, kata Rasulullah SAW, pada malam ketika Isra, ketika Mi'raj, Rasulullah melihat, apa yang dilihat oleh Rasulullah? Ma'uhu. Atau apa yang dilihat oleh Rasulullah? Nahran, ma'uhu. Sebuah sungai. Ma'uhu yang airnya ahla minal asali. Wa abradu minas salji wa atyabu minal miski. Sungai tersebut keadaannya manis bagaikan madu, dingin bagaikan salju, dan harum melebihi minyak misik. Fakultu, Rasulullah berkata atau bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, liman hadza?" Untuk siapakah sungai tersebut yang demikian indah? Qala, menjawab Jibril kepada Rasulullah SAW, liman shalla alaika. Sungai tersebut akan diperuntukkan bagi mereka yang rajin membaca sholawat kepadamu ya Rasulullah. Untuk itu coba kita dalam mengawali perjumpaan kita ini, kita sedikit bersalawat dahulu. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi asani wa daraji, atpataya jirata ala
khafihim aminu wa bihi min khafihim aminu. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa daraji apata ya jiratanami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami salli wa sallim wa yubarik alaih. Kenapa di dalam bulan Rajab kita diperintahkan oleh Rasulullah diperintahkan untuk membaca sholawat? Karena kata Rasulullah SAW, tidak membaca sholawat kepadamu salah seorang di antara kamu kecuali para malaikat 700 malaikat membaca sholawat kepadamu. Ketika malaikat membaca sholawat, maka itu pertanda bahwa orang tersebut dijamin min ahlil jannah, sebagai ahli surga. Hadirin rahimakumullah, di dalam Isra Mi'raj yang harus kita tekankan adalah hikmahnya dari Isra Mi'raj tersebut. Apa hadiah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan Isra wal Mi'raj? Sudah kita mafhum bersama bahwa di dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW, Allah memberikan tugas kepada Rasulullah untuk dikerjakan oleh umatnya, yaitu sholat 5 waktu. Kenapa, pertanyaannya, kenapa kita harus sholat? Sholat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas apa? Syukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nikmat diberikan tiap hari yang senantiasa setia matahari menyinari kita. Nikmat diberikan oksigen yang gratis. Nikmat diberikan kesehatan. Nikmat diberikan segalanya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan apa yang di bumi dan yang ada di langit, semuanya untuk manusia. Gunung-gunung untuk manusia. Gunung dimakan oleh manusia. Batu bara untuk manusia. Batu bara dimakan oleh manusia. Minyak tanahnya dari dasar laut digali, diangkat ke atas, diminum oleh manusia. Tumbuhan, binatang, semuanya untuk manusia. Termasuk batu, pasir yang digali oleh manusia, itu semua untuk manusia. Demikian rakus manusia. Tetapi itu tidak menyalahi sunatullah, karena semua itu adalah untuk manusia. Hadirin rahimakumullah, apakah benar manusia memakan batu? Benar. Batunya digali, dijual oleh manusia, dijadikan uang. Uangnya dijadikan, belikan makanan. Makanannya dimakan oleh manusia. Maka manusia samarnya dengan makan batu. Demikian juga yang lainnya. Demikian besar. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Apabila kamu hendak menghitung-hitung nikmat dari Allah, la tusuha, tidak akan sanggup menghitungnya. Kita yang ibadah puluh-puluh tahun, jika di pahala ibadah tersebut diperuntukkan untuk menebus satu nikmat saja dari Allah, niscaya tidak akan cukup. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Hadratul Mukarramin, bahwa di dalam Isra Mi'raj ada hadiah dari Allah, yaitu salat 5 waktu yang harus kita lakukan sebagai ungkapan rasa syukur tadi. Nah, apa pengertian salat tersebut? Yang pertama, salat diartikan sebagai ibadah. Ibadah itu bisa diartikan doa, bisa diartikan persembahan, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam usul fikih dikatakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbullahu wa yardahu.
qaulan aw fi'lan, jalian kana aw khafiyan. Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh umat manusia, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa perbuatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan, yang dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, semua dikategorikan ibadah, dilakukan oleh umat manusia. Tapi ada dua syarat yang termasuk ibadah yang berupa ucapan dan pekerjaan kita itu. Yang pertama, apa syaratnya? Lima yuhibbullahu. Apakah ucapan tersebut, apakah perbuatan itu tersebut dicintai oleh Allah? Maka jika ucapan tersebut, perbuatan tersebut dicintai oleh Allah, maka itu adalah kategorinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yaradhahu. Tanyakan kepada diri kita, apakah yang diucapkan kita, apakah yang diperbuat kita itu sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apabila sudah diridhoi, itulah masuk kategori ibadah. Jadi ukuran ibadah adalah dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai tidur sampai tidur lagi, usaha kita, kasab kita, pekerjaan kita, segala apa yang kita lakukan, semuanya kategorinya ibadah. Jika hal tersebut dilakukan karena cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna salat yang pertama, adalah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kenapa atau apa artinya salat tersebut? Yang kedua adalah hubbullah. Salat harus dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Imtisalu awamirillahi wajtinabun nawahi. Laksanakan sebaik mungkin, laksanakan sekuat tenaga, laksanakan semampu mungkin apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala menurut kadar keimanan dan keikhlasan masing-masing. Semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hindari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ridha. Kita harus berusaha sekuat tenaga menghindari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Itulah yang kedua. Yang ketiga, salat bermakna hubbul lillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berperilaku di muka bumi ini harus berdasarkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa na'ama lillah wa huwa istakmalul iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah, kemudian marah pun karena Allah, memberikan pun, memberi sesuatu itu karena Allah, bukan karena pujian, bukan karena prestis dan lain sebagainya, wa huwa astakmalul iman, maka semua itu adalah ciri dari kesempurnaan iman seseorang. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah fa'lul lillah. Kita harus berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang untuk melakukan suatu perbuatan yang baik, maka Allah akan memberikan pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan. Itu berlaku di bulan-bulan biasa atau di hari-hari biasa. Sedangkan bagaimana pahalanya jika di bulan khusus bulan Rajab? Maka kata Rasulullah SAW, "Fi Rajaba sab'ina darajatan." Ketika kebaikan itu dilakukan pada bulan Rajab, maka Allah akan memberikan pahala 70 kali lipat. Bagaimana jika perbuatan tersebut dilakukan pada bulan Sya'ban? Maka mi'at darajat, 100 kali lipat
jika satu kebaikan dilakukan dalam bulan Sya'ban. Lantas bagaimana jika kebaikan tersebut dilakukan pada bulan Ramadan? Alfu darajatan. Maka satu kebaikan dilakukan pada bulan Ramadan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 1000 kali lipat. 3 bulan tersebut dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebut, Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'bana syahroni, bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadana syahrul ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulannya bulan umat kami. Maka bulan Rajab adalah litutahinal jasad. Ketika tiba bulan Rajab, berkesempatan manusia anibu ila rabbikum wa yaghfir dunubakum. Segeralah kalian semua taubat di bulan Rajab tersebut atas segala sesuatu yang kita lakukan. Jika berdosa kepada Allah, berdosa kepada sesama. Dengan cara apa? Wa yaghfir lakum dunubakum. Perbanyaklah istighfar dari dosa-dosa kita semua. Itu ketika datang bulan Rajab. Perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan. Bulan Rajab adalah untuk membersihkan badan kita. Setelah datang selesai bulan Rajab, maka tiba bulan Sya'ban. Untuk apa bulan Sya'ban? Litutahhirul qalbi. Bulan Sya'ban untuk membersihkan hati kita. Dengan cara apa? Perbanyaklah sedekah, perbanyaknya silaturahim. Awas jangan sampai setelah minta ampun kepada Allah di bulan Rajab, tiba bulan Sya'ban, masih ada juga sengketa dengan sesama, kurang baik dengan tetangga, dengan sahabat, dengan keluarga masih kurang baik di bulan Sya'ban, maka orang tersebut belum layak untuk masuk di bulan Ramadan. Jika ampunan dari Allah telah tiba, hablum minallahnya telah jalan pada bulan Sya'ban, dengan silaturahim, dengan menyambungkan lagi tali silaturahim, saling berbuat baik di bulan Sya'ban tersebut, maka layak masuk kepada bulan Ramadan. Wa anna azibihi, kata Allah, kami yang akan menilai seseorang pada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan adalah khusus hubungannya manusia dengan Allah. Baik buruknya perilaku kita hanya Allah yang menilai. Hadirin rahimakumullah. Itulah sekedar ulasan singkat hikmah dari Isra Mi'raj. Kesimpulannya bahwa Isra Mi'raj diberikan hadiah oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk dilaksanakan oleh umatnya sehari semalam 5 waktu sholat. Ketika belum sholat kita masih suka maksiat, maka setelah sholat kita berhenti dari maksiat. Ketika sebelum sholat kita lalai dalam segala hal perbuatan dan ucapannya, maka setelah sholat kita berhenti dari kelalaian tersebut. Kita masih banyak dosa sebelum kita melakukan sholat. Setelah sholat maka kita berhenti untuk melakukan dosa perbuatan tersebut. Itulah yang disebut makna sholat. Aqimis shalah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat akan mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak orang sholat tapi tetap dia menjadi orang sulit. Banyak orang sholat tapi dia tetap mau memakan harta orang lain. Banyak orang sholat tapi tetap dalam kesehariannya dia bakhil, hanya mampu mengumpulkan hartanya, tidak mau mensedekahkannya. Jadi sholat tersebut hanya sekadar melaksanakan saja, belum mampu mendirikan sholat. Sekali lagi, jika orang sudah mampu mendirikan sholat, insya Allah akan bermakna dalam kehidupan sehari, mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan keji kepada sesama, sedangkan munkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.